Yani ini beliau beliau pendidikannya adalah S3 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ya, dan Magister Psikologi majoring di Industrial and Organizational Psychology, sama-sama dari UI ya, termasuk untuk S1-nya dari Antropologi FISIP UI. Beliau juga saat ini sebagai pengajar di FISIP UI dan juga di Universitas Pancasila, dan berbagai aktivitas lainnya, termasuk sering menjadi pemateri ya, instruktur, dan juga sebagai seorang senior associate researcher di Laboratorium Psikologi Politik di Fakultas Psikologi UI. Psikososial atau sosial psikologi dengan psikologi yang mungkin lebih bersifat secara umum ya. Jadi psikologi sosial sendiri sebetulnya merupakan salah satu cabang gitu dari ilmu psikologi yang membedakan dengan yang telah disampaikan kemarin oleh Dr. Tiur dari sisi kesehatan jiwa. Itu pendekatannya lebih individual. Bagaimana individu berada di lingkungan sehingga interaksi antara individu dengan lingkungan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satunya yang terpenting di dalam pendekatan sosial psikologi itu adalah norma-norma sosial, norma-norma budaya yang memang diperlukan untuk kita bisa berpikir, berperilaku, gitu ya, dan juga merasa. Jadi kalau dilihat di sini ada how people think, behave, and feel in social environment. Jadi bedanya adalah bahwa kalau pendekatan yang lebih kepada individualistik itu lebih kepada treatment, kemudian juga mungkin ada seperti kemarin juga ada self care dan sebagainya. Nah, di dalam pendekatan psikososial ini lebih bagaimana kita melihat seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah beberapa yang menjadi bagian dari psikososial. Ada tentang leadership, ada conformity, ada social perception, dan termasuk prejudice. Nah, kadang-kadang di prejudice ini yang sekarang ini banyak sekali kita lihat cukup berdampak kepada kondisi psikososial kita pada saat kita berhadapan dengan begitu banyak informasi dan berita mengenai COVID-19. Dilanjut aja, Mbak. Pendekatan psikososial ini bisa digunakan untuk membuat influence secara sosial. Jadi, social influence itu kita sebagai para profesional di bidang tenaga kesehatan itu bisa sebetulnya memberikan influencer kepada masyarakat. Artinya adalah bahwa peran kita sebetulnya cukup penting untuk nanti kita bahas tuh dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan itu yang ternyata jauh lebih besar. Kalau misalnya secara hitung-hitungan berapa jumlah PDP, berapa jumlah terkonfirmasi itu bisa dihitung, kemudian juga berapa kerugian itu masih bisa dihitung secara ekonomi, tapi dampak secara psikologisnya sulit untuk dihitung. Termasuk kita, para relawan, para tenaga kesehatan, sebetulnya kita berada dalam posisi juga sebagai penyintas. Jadi kalau biasanya Ibu dan Bapak sekalian turun di satu kebencanaan sebagai memberikan bantuan, kemudian bisa pulang kembali ke satu tempat yang mungkin lebih aman, maka pada kondisi pandemi ini, sebetulnya kita semua adalah penyintas. Baik, lanjut, melakukan di seluruh dunia, itu menyebutkan bahwa pandemi ini memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa, dan bagaimana kita menyikapinya menyatakan bahwa media sosial itu ternyata punya pengaruh besar terhadap kondisi psikologis mereka yang terdampak COVID-19 di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik, lanjut masa transisi, di mana yang terpenting di sini adalah perubahan perilaku. Jadi kemudian banyak orang berpersepsi bermacam-macam gitu dengan new normal baru. Banyak juga yang masih bingung gitu dengan kenormalan baru dan sebagainya. Saya lebih cenderung lebih suka menyebutnya dengan kita memasuki suatu tatanan kehidupan di mana kita tetap produktif, tapi dengan melakukan beberapa perilaku yang dengan berdasarkan norma-norma baru dan kebiasaan baru. Jadi new norms and new habits sebetulnya yang kita lakukan. Sebetulnya. Nah, gimana sih kita menyiapkan diri kita dan juga bagaimana kita
mempengaruhi atau kita memberikan suatu dampak positif kepada masyarakat. Jadi di sini saya sampaikan bahwa para ibu dan bapak sekalian, para dokter, para tenaga kesehatan, para tenaga medis sebetulnya memang merupakan influencer yang bisa memberikan bisa menjadi salah satu social change, agen perubahan sosial sebetulnya. Nah, ini yang sudah pernah dilakukan selama ini dan dampaknya kita tahu sendiri. Nah, sekarang kita sudah banyak tahu, sekarang kita sudah masuk kepada tahapan di mana kita perlu melakukan sesuatu untuk kembali bisa beraktivitas secara produktif. Lanjut, Mbak. Rasa Ibu dan Bapak, para dokter dan tenaga kesehatan lebih paham ya bahwa saat ini memang vaksin belum ditemukan, virus akan selalu ada. Nah, kemudian dampak yang lainnya adalah ekonomi yang memburuk yang memang menimbulkan stres yang luar biasa. Kita tahu juga bahwa resiliensi masyarakat sudah mulai terbentuk dan strategi coping strategi juga sebetulnya sudah mulai terbentuk. Sehingga diputuskanlah bahwa kita mulai tidak bisa berdiam terus dengan virus dan dengan segala macam ketakutannya yang selama ini sudah kita lewati gitu. Nah, kita akan masuk kepada satu kondisi yang punya harapan sebetulnya yang menjadi kehidupan dengan norma dan kebiasaan baru. Jadi ini yang kita akan bahas. Selanjutnya menarik adalah bahwa ternyata sebagian besar responden itu merasa sudah nyaman dengan PSBB. Jadi justru kemudian mereka merasa sesuatu yang gamang pada saat harus memasuki suatu tatanan kehidupan baru yang betul-betul ternyata tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri, tapi juga tergantung pada lingkungan. Sehingga orang bisa terpapar bukan karena dia tidak melakukan atau tidak menjalankan protokol kesehatan, tapi bisa jadi bahwa kemudian dia terpapar karena orang lain yang tidak peduli. Nah, ini yang menyebabkan ternyata pada saat kita mau memasuki masa transisi ini, tingkat stres juga tidak berkurang. Boleh lanjut, Mbak? 7 hal yang kemudian menjadi penyebab stres tambahan. Yang pertama adalah stigmatisasi dan apresiasi. Jadi stigmatisasi itu ternyata betul-betul berpengaruh terhadap para nakes secara psikologis, bagaimana kemudian masyarakat memandang para nakes ini di stigma ya, dicap bahwa mereka bisa menularkan seperti itu. Kemudian tentang apresiasinya, mohon maaf bahwa mungkin ini karena terbatas juga ya Dokter Nuri ya, maksudnya tidak terlalu ini. Kita juga bisa baca di media bahwa beberapa waktu yang lalu muncul katanya nakes itu justru yang banyak mendapatkan rezeki di masa pandemi ini. Itu luar biasa buat saya aja yang dengernya nggak sulit nih, secara emosional juga ikut ini ya. Padahal yang juga disampaikan oleh beberapa tenaga kesehatan justru insentif dan sebagainya itu juga masih belum ada kejelasan. Nah, mungkin para dokter yang lebih tahu, tapi yang pasti kita juga pernah mendengar tadi ya di salah satu bahan materi saya sebetulnya ada juga justru malah yang kemudian mengalami PHK gitu. Jadi justru malah dikeluarkan dari sebuah rumah sakit umum daerah seperti itu. Jadi antara stigmatisasi dan apresiasi yang diberikan itu memang salah satu yang dari hasil studi itu cukup memberikan dampak terhadap kondisi psikologis. Kemudian juga langkah biosecurity yang ketat dengan pemakaian APD dan sebagainya, tentu para dokter lebih tahu daripada saya. Kemudian tuntutan pekerjaan yang meningkat, dukungan sosial yang semakin sulit gitu karena waktu bekerja yang lebih ketat, lebih tinggi ya. Kemudian kesempatan waktu untuk perawatan diri ini yang sangat berkurang. Jadi mungkin kemarin Dokter Tio sudah menyampaikan satu tips ya bagaimana merawat diri kita sendiri. Karena apa? Sebetulnya hal ini nggak boleh ditinggalkan gitu. Karena kalau kita akan menolong orang lain, tentu diri kita sendiri juga harus safe gitu, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, kadang-kadang karena terlalu letih, karena terlalu banyak hal yang kemudian harus dikerjakan, waktu juga tidak ada. Nah, kadang-kadang kita sendiri untuk mengakses diri kita bahwa kita capek banget, kemudian kita tahu kalau kita capek banget, tapi
kita nggak bisa sedikit rileks misalnya seperti itu, atau kita nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak cukup waktu untuk melakukan sesuatu yang bisa menghibur diri kita sendiri. Jadi self care di sini menjadi hal yang sangat penting sebetulnya, ya. Dan kemudian adanya kurangnya informasi, misalnya para pasien yang kemudian datang dengan informasi yang minim, atau kitanya sendiri sulit mendapatkan informasi yang benar, karena kalau kita lihat selama ini informasi yang beredar itu juga kadang-kadang tidak firm gitu ya. Hari ini bisa berubah setiap saat. Ya memang harus mengikuti kondisi yang ada, tapi ini ternyata juga menjadi salah satu hal yang membuat kita, kalau saya bilang kita itu adalah bagian dari tenaga kesehatan, yang kemudian menjadi cemas, menjadi kebingungan dan sebagainya. Oke, lanjut Mbak. Ada perubahan perilaku, saya mungkin tidak akan terlalu detail, tapi yang pasti adalah bahwa perubahan perilaku ini meletakkan kita di dalam suatu sistem. Jadi perubahan perilaku itu bukan saja terkait dengan individu, tapi juga suatu ekosistem. Jadi bagaimana kemudian lingkungan kondusif itu menjadi penting, bagaimana organisasi dan institusi, bagaimana komunitas, bagaimana hubungan antar personal, itu juga menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. Boleh lanjut Mbak? Bapak Ibu sekalian baca, para dokter baca, ini rumor-rumor sebagian rumor yang muncul di masyarakat, sehingga ada beberapa hal yang kemudian karena ini adalah bisa membentuk opini, itu ternyata juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan kondisi yang ada. Itu adalah kesiapan individu dan kolektif. Individu lebih kepada kognitif, lebih bagaimana mengubah persepsi, bagaimana menanamkan nilai-nilai baru tadi, dan kolektif lebih kepada hasilnya. Jadi bagaimana kita mengubah perilaku, habits dan sebagainya. Lanjut aja Mbak. Apa sih individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh individu itu bisa berdampak kepada masyarakat secara umum, tapi juga apapun yang terjadi di masyarakat itu juga berdampak kepada individu. Nah, individu ini adalah termasuk para dokter sekalian dan tenaga kesehatan di sini. Jadi apapun yang kita lakukan itu punya dampak kepada masyarakat, begitu juga kebalikannya. Apapun yang terjadi di masyarakat itu ternyata juga berdampak kepada kita, karena memang kita berada dalam satu sistem. Boleh lanjut Mbak? Paham mengenai health belief model, kemudian ada self-determination, motivational interviewing, social cognitive, dan state of change. Agak cukup panjang kalau kita bahas. Saya yakin Ibu dan Bapak, para dokter, para nakes sudah pernah menggunakan health belief model, ini yang paling sering digunakan. Sambil tadi ada 4 pendekatan yang lain yang juga bisa kita lakukan. Jadi salah satunya adalah memberikan motivasi sebetulnya. Nah, kadang-kadang motivasi itu bisa jadi kita sendiri sebenarnya juga butuh motivasi. Jadi seperti tadi saya kemukakan bahwa kita semua adalah penyintas, di mana hubungan timbal balik sebetulnya antara tenaga kesehatan dengan masyarakat itu menjadi sangat penting. Boleh lanjut Mbak? 7 sebetulnya, new norms and new habits. Ada protokol kesehatan, ada kepatuhan, ada manajemen risiko, ada faktor kepemimpinan yang sangat penting, dan implementasinya dalam bentuk rekayasa perubahan. Jadi di sini ada intervensi, ada edukasi, dan sebagainya. Dan ini bisa kita lakukan sebetulnya dengan cara yang dengan cara yang sebetulnya bukan hanya teori. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita selalu semuanya lewat internet, semuanya lewat tele. Padahal banyak juga loh ternyata masyarakat yang nggak pernah lihat TV, atau nggak pernah lihat internet, atau nggak pernah mainan WhatsApp misalnya. Karena ini satu pengalaman, pernah di satu webinar pada saat itu, ada masyarakat di satu daerah yang betul-betul nggak tahu virusnya itu ada apa enggak sih. Jadi dia bukan memberikan dia bukan ngeledek atau apa ya, tapi betul-betul nggak tahu, karena dipikir virusnya itu adalah seperti kayak tungau atau apa seperti itu. Ini nyata, dan oleh karena itu treatmentnya berbeda gitu. Padahal justru hal-hal seperti ini menjadi penting. Boleh lanjut Mbak sedikit lagi? Ada local wisdom, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan self-efficacy, resiliensi tentunya, dan coping strategi untuk bisa melakukan atau masuk ke dalam tatanan kehidupan dengan norma-norma baru dan kebiasaan-kebiasaan baru. Boleh lanjut Mbak?
sebetulnya dari salah satu profesor. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita posisinya adalah sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat adalah pasien, maka profesor ini bilang bahwa perilaku pasien itu dibentuk atau ditentukan oleh lingkungan, gaya hidup, dan juga pengalamannya. Jadi mereka tentu punya alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sisi lain juga disebutkan bahwa banyak pasien itu selalu bilang bahwa ya itu tadi seperti yang kita lihat ya di postingan media sosial, bahwa mereka bukan pasien yang baik gitu, bukan a good patient. Jadi mereka pasti bilang enggak, saya nggak siap, saya nggak paham, saya nggak ini, seperti itu. Nah, tugas para dokter jadi makin bertambah itu dengan memberikan edukasi. Luar biasa, bisa kita lakukan sendiri di lain kesempatan adanya psychological first aid, di mana kita untuk merawat diri dan untuk siap menghadapi masyarakat, menghadapi pekerjaan kita adalah dengan adanya psychological first aid. Ini bisa dipelajari sendiri, dan saya rasa kemarin Dr. Tio juga sudah sedikit menyinggung hal ini. Hal yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan, kita persiapkan, adanya social support, bagaimana kita berkomunikasi juga, kemudian ada psychological supportive team yang memang kita butuhkan, kemudian ada self-care, manage emotion. Ini ada beberapa langkah-langkah sebetulnya yang kalau disampaikan dalam waktu yang 30 menit memang agak sulit. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkannya. Jadi kita juga perlu mengakses impact atau dampak psikologis kepada diri kita sebelum kemudian kita bisa menginfluence masyarakat. Lanjut sedikit lagi. Para tenaga medis ini bisa dibangun PD-nya, dibangun mungkin rasa amannya begitu, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, mungkin saya coba dengan yang paling sederhana adalah bahwa kita semua tahu rumus dari kemungkinan kita terpapar virus ini sendiri adalah dosis, kemudian virulensi, dosis dikali virulensi dibagi dengan imunitas. Nah, ini penting nih di sini gitu, karena semakin tinggi pembagi, yaitu semakin tinggi imunitas, maka tentu kemungkinannya menjadi lebih kecil. Nah, imunitas ini bisa didapat oleh apa saja sih sebetulnya? Salah satunya adalah aspek psikologis. Jadi memang ini adalah satu lingkaran gitu ya, bahwa kalau misalnya imunitas kita stres, kita punya rasa takut, artinya kan energinya lebih mengarah kepada negatif ya, sehingga kemudian hormon-hormon yang berkaitan dengan stres dan sebagainya itu bekerja dan mungkin juga membuat gangguan terhadap beberapa organ tubuh. Jadi kita kenal juga yang namanya psikosomatis misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang salah satu cara kalau misalnya dosisnya sendiri, mungkin para tenaga kesehatan, para dokter itu lebih sering ya berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan atau berada di rumah sakit, sehingga dosnya ini kita nggak pernah tahu sebetulnya gitu ya. Kemudian karena kita memang sering berada di dalam lingkungan yang memungkinkan adanya keterpaparan, misalnya kita juga nggak tahu jenis virus yang beredar di sekitar kita virulensinya seperti apa, karena kan banyak orang. Nah, ya salah satu yang memang harus dalam kontrol kita sendiri sebetulnya adalah di imunitas tadi. Nah, kemarin saya lihat Dr. Tio juga sudah memberikan beberapa teknik stabilisasi emosi, dan juga bisa dilakukan dengan beberapa tips yang lain sebetulnya. Kalau para dokter pasti biasanya udah minum obat dan sebagainya, tapi sebetulnya tubuh kita ini sebetulnya sudah punya body intelligence sebetulnya yang terkait dengan tadi hormon-hormon stres, hormon-hormon hormon-hormon jelek gitu ya, yang mungkin sebenarnya itu bisa kita manage untuk bisa menjadi hormon yang menghasilkan kebahagiaan, itu hormon bahagia gitu ya. Nah, itu kan tentunya lebih positif dampaknya kepada diri kita.